Mm, I ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I choo cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. Perkenalkan, nama saya David Marcelino, dan pada kesempatan kali ini saya akan jadi moderator dalam diskusi pendidikan Pancasila kelompok 8 dengan judul Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terungkap dengan para pemateri yaitu Cece Purniawan, Alvita Ayu, Yuvinda Sari, dan Ria Sabrina. Dan saya akan menjelaskan pengertian HAM. Menurut pasal 1 ayat 6 nomor 39 Undang-Undang Dasar 1999, yang dimaksudkan HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku. Jadi, bentuk-bentuk pelanggaran HAM itu ada 2 bentuknya. Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Contohnya kayak pembunuhan, penganiayaan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu ada pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan itu pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tapi berbahaya apabila tidak disegera diatasi atau ditanggulangi. Apa sih contohnya? Yang pertama itu kayak kelalaian dalam memberi pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat, dan sebagainya. Nah, apa aja sih kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terungkap? Jadi contoh yang pertama itu ada peristiwa 1965. Jadi peristiwa ini adanya penggalangan opini melalui media cetak untuk menyudutkan dan membuat stigma terhadap pimpinan, simpatisan, dan anggota PKI. Nah, dalam tragedi 1965 ini, tidak semua korban yang dibunuh, disiksa, ditahan, atau dipenjarakan itu adalah anggota PKI. Jadi banyak dari mereka yang tidak ada kaitannya dengan PKI, misalnya orang-orang Tionghoa dan para pendukung Presiden Soekarno. Yang kedua, ada penembakan misterius 1982-1985. Indonesia pada tahun 1980-an ini mengalami masa-masa kelam, yaitu terjadi penembakan-penembakan yang menyebabkan mayat bergelimpangan di mana-mana. Mayat-mayat tersebut biasanya mendapati luka tembak dalam kondisi tangan yang terikat tali sangat kuat. Masyarakat pada tahun tersebut menyebut peristiwa ini adalah Petrus atau penembakan misterius. Yang ketiga, ada penculikan aktivis 1997-1998. Kasus penculikan ini menimpa para aktivis pemuda dan juga mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan juga demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka-mereka yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang akan membahayakan negara. Selanjutnya, peristiwa yang keempat, Marsina, buruh yang dibunuh. Marsina, seorang buruh pabrik PT Catur Putra Surya yang ditemukan tewas terbunuh pada 8 Mei 1993. Bermula ketika karyawan pabrik menuntut kenaikan upah agar sesuai dengan himbauan Gubernur Jawa Timur. Marsina sempat mengunjungi rekan-rekannya, tapi pukul 22 ia menghilang. Mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Hasil otopsi menunjukkan ada penganiayaan berat. 8 orang petinggi
CPS langsung ditangkap tanpa prosedur resmi. Selanjutnya, solusi bagi pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM yang pertama, melakukan peningkatan terhadap kualitas dari pelayanan publik untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang kedua, supremasi hukum yang ditegakkan. Yang ketiga, melakukan peningkatan terhadap pengawasan dari masyarakat dan berbagai macam lembaga politik. Selanjutnya, melakukan peningkatan terhadap berbagai macam prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat luas dengan cara melalui lembaga pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal. Melakukan peningkatan terhadap profesionalitas lembaga keamanan dan juga lembaga pertahanan negara. Dan yang terakhir, melakukan peningkatan terhadap kerjasama yang harmonis yang terjadi antar kelompok atau berbagai macam golongan dalam sebuah masyarakat, agar mereka dapat mampu untuk saling memahami dan juga menghormati berbagai macam keyakinan dan juga pendapat mereka masing-masing. Jadi kesimpulannya, pemerintah merupakan kunci dari penyelesaian kasus HAM berat di Indonesia. Khususnya kasus HAM yang terjadi pada masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu menjadi catatan hitam bagi pemerintah Indonesia. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersembahkan jiwa dan raga